Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Erva menerangkan tentang elastisitas. Ya, oke. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhana, elastisitas merupakan tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Jadi ketika harga itu berubah naik atau turun, kira-kira pengaruhnya terhadap permintaan atau penawaran gimana? Apakah permintaan naiknya signifikan atau naiknya biasa saja? Oke, lanjut. Elastisitas terbagi menjadi 3, yaitu elastisitas harga, elastis silang, sama elastisitas pendapatan. Yang dimaksud elastisitas harga itu persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan karena pengaruh harga barang tersebut. Sementara kalau silang itu perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan persentase perubahan harga. Kalau pendapatan itu disebabkan karena pendapatan real konsumen. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan real itu adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh konsumen. Elastisitas permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Yang tadi Bu Erva jelaskan, kira-kira pengaruh terhadap permintaan barang itu apa ketika harga itu naik? Permintaan barang itu naik signifikan atau biasa saja atau malah turun, ya. Kemudian elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Kalau ditawarkan, kita lihat sisi kita sebagai produsen. Jadi tingkat kepekaannya ketika perubahan harga itu naik, kira-kira jumlah barang yang ditawarkan oleh si produsen itu naik atau turun, seperti itu, ya. Jadi elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga, sedangkan elastisitas penawaran itu menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Rumus elastisitas. Dari elastisitas ini ada rumusnya persentase delta Hi per persentase delta P, atau E sama dengan P1 per Hi1 kalikan delta P per delta Hi. Ya, ini adalah P1, yang bawah itu Hi1, ya. Yang dimaksud E itu adalah elastisitas permintaan atau penawaran, Hi jumlah permintaan mula-mula, harga, P-nya itu adalah harga mula-mula, sementara delta P itu adalah perubahan harga, P2 dikurangi P1, ya. Nah, apa gunanya rumus ini? Dengan adanya rumus ini kita bisa menentukan nilai koefisien elastisitas yang sehingga kita akan tahu dapat menentukan apakah permintaan atau penawaran tersebut elastis, inelastis, uniter, atau elastisitas tak terhingga, atau elastisitas sempurna atau inelastis sempurna. Oke, kita bahas yang pertama dulu, koefisien elastisitas permintaan dan penawaran, ya. Permintaan apabila yang dari perhitungan dari rumus ini tadi hasilnya itu lebih besar dari 1, maka disebut elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga sering terjadi pada produk yang mudah dicari barang penggantinya. Contohnya pakaian, makanan ringan. Misalkan apa? Ketika kopi digantikan dengan teh, bisa digantikan dengan teh. Ketika kopi itu tadi harganya naik, maka permintaan terhadap kopi akan turun sangat drastis. Sementara permintaan teh terhadap teh akan menjadi naik, sehingga kepekaan harga tersebut mempengaruhi permintaan besar sekali. Lah, sehingga kurvanya lebih curam. Oke, contoh soal. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta adalah 30. Kemudian harga turun menjadi 360, yang diminta adalah 60. Hitung jumlah koefisien elastisitas. Yang pertama kali kita cari adalah delta P. Delta P ini diperoleh dari P2 ini dikurangi dengan P1, ketemu 40. Sementara delta Hi diperoleh dari Hi2 kurangi Hi1, yaitu 60 kurangi 30, ketemu 30. Kita masukkan ke rumus, delta Hi per delta P sama dengan kali P1 per Hi1. Delta Hi-nya berapa tadi? 30. Delta P-nya 40 kali P1-nya 400 kali Hi1-nya 30. Jadi ketemunya 10. Karena ini lebih besar dari 1, maka dia adalah elastis.
Kalau mencari persentase ini, angka perubahan dibagi dengan I1-nya dikalikan 100%, ketemu 100%. Sementara persentase delta P ya, ini tadi delta P-nya 40 dibagi P1-nya 400 kalikan 100%, ketemu 10%. Ya. Oke. Ketemu 10, kita bisa pakai cara yang ini atau cara yang ini, terserah. Berarti ini adalah elastis, oke? Yang kedua, persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari, misalnya beras. Kenapa? Beras, berapapun harganya, orang akan tetap membelinya karena merupakan makanan pokok, ya. Sehingga kurvanya seperti ini. Ya. Ini kurva permintaan, ini kurva penawarannya. Ini dilambangkan dengan huruf S, ini harusnya dilambangkan dengan huruf I. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40. Kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 32. Kita cari delta P-nya. P2 kurangi P1 ya, ketemu 200. Kemudian Hi2 kurangi Hi1 ketemu 8. Ya, sehingga ini elastisitas penawaran, ES itu penawaran ya, 8/200, 8 ini per 200 kalikan P1 500 per Hi1 40. Karena ketemu 0,5 kurang dari 1 berarti dia adalah inelastis. Kalau pakai rumus yang ini berarti delta Hi-nya kan 8 dibagi dengan Hi1-nya 40 dikalikan 100% ketemu 20%. Delta P-nya, persentase delta P sama dengan delta P-nya 200 per P1 500 kali 100% ketemu 40%. Jadi 20 per 40 0,5 sama, bisa pakai cara yang ini atau cara yang ini. Permintaan atau penawaran bersifat uniter. Uniter sama dengan 1. Jadi persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan perubahan harga. Termasuk ini dikatakan uniter. Oke, lanjut. Permintaan atau penawaran bersifat elastis, sempurna atau tak terhingga. Elastis dikatakan tak terhingga bila suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan yang lainnya, sehingga kurvanya dilambangkan seperti ini. Seret, ya. Ini adalah kurva elastis. Biasanya kurvanya memang horizontal seperti ini ya. Jadi intinya situasi ini terjadi apabila harga tetap sehingga kuantitas yang diminta menjadi tak terbatas. Oke, lanjut. Permintaan atau penawar bersifat inelastis sempurna, berarti E-nya sama dengan 0. Kurvanya seperti ini. Seret. Ini terjadi perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Kurvanya berbentuk vertikal. Oke. Jadi kita ingat lagi koefisien elastisitas dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah permintaan elastis kalau lebih besar dari 1, inelastis kalau kurang dari 1, uniter kalau sama dengan 1, terus kemudian elastisitas sempurna kalau hasilnya tak terhingga, dan inelastis sempurna itu kalau hasilnya sama dengan 0. Dari penjelasan Bu Erva ini tadi, apakah ada yang ditanyakan?